cerita Pak. Diboleh belajar kalau mau nasihati orang Pak, sholat 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Tapi ini ngomong mesti 4 mata. Kalau kalian menasihati orang di depan orang banyak, di kolom komentar kalian nasihati orang, berarti kalian sedang dia ngomong bukan ngomongin orang Pak, tapi ngomongin orang. Jadi kalau sudah ada intronya bukan ngomongin orang, berarti itu adalah mukadimah untuk bergunjing. Tapi kalau dilepas kacamata dunia, ganti kacamata akhirat, cus, berubah dia. Karena dunia dengan akhirat itu berbeda Pak. Dunia dengan akhirat seperti minyak dengan air. Kemuliaan bagi para pecinta dunia, kehinaan bagi pecinta akhirat. Iya Pak. Kalau orang dalam urusan dunia, usulnya diterima, dia berteriak, bergembira, menari Pak. Tapi kalau orang fikir akhirat, usulnya diterima, dia menangis, bertaubat, takut kepada Allah. Astagfirullah. Nah, bisa nggak Pak kita semua di sini pakai kacamata akhirat? Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita ditolak usul kita, kita bersyukur. Alhamdulillah kita terbebas dari hisab. Kalau pilihan kita menang, kita istighfar. Kalau pilihan kita kalah, kita bersyukur. Kita terbebas dari hisab. Kalau menegur, menasihati orang dengan mahabbah, dengan cinta. Jangan dengan kebencian. Karena nggak bisa Pak. Kalau adab menegur orang itu Pak, saya pernah keluar dengan satu orang kiai. Ini Pak Fadlah, saya keluar di Bangladesh dengan satu orang kiai. Beliau ini ulama sangat disegani dari Bali. Ulama yang sangat disegani. Bertahun-tahun jadi ketua Depak. Namanya Kiai Haji Mohsan Effendi. Saya ingat. Kiai Mohsan ini orang termasuk orang awal yang didatangi sama Masyaikh ketika datang. Rombongan Kiai Abdul Halim datang ke Bali. Beliau termasuk orang yang pertama dikhususi Pak. Tapi dia tidak mau ikut dakwah, nggak mau ikut tabligh karena dia dai kondang, dia Singapurium. Nah, jadi caranya bagaimana? Jamaah kalau keluar 3 hari, kita sewa bubayin. Tukang ceramahnya disewa, panggil beliau. Nah, jadi begitu, nggak mau keluar. Pokoknya dia kalau bagian spesialis bayan, sudah semua syuro datang, nggak keluar juga. Sampai satu hari saya dapat tugas khususi beliau, ya, khususi Pak Kiai Mohsan Effendi. Saya datang ke tempat beliau, dia punya panti asuhan, punya pesantren juga di sana. Kemudian saya datang ke sana, langsung bawa kambing, Pak. Saya beli kambing, kemudian saya bawa kambing ke tempat beliau. Lalu saya bilang, Assalamualaikum Pak Kiai. Iya, ini ada rezeki. Ya, kalau ada anak-anak yatim yang nanti akikah, silahkan dipotong kambing ini. Ya. Ternyata ada waktu itu anak-anak bayi baru datang waktu itu di panti asuhan. Nah, dan waktu itu ya dia diakikahkan anak itu. Kemudian besoknya lagi, saya bawa lagi. Enggak ngomong agama, ikram dia bisa-bisa. Mulai jatuh cinta dia sama si Pak, mulai suka. Kemudian saya bicara 4 mata dengan beliau. Saya bicara 4 mata, tidak menargib, tidak mentashkil, cuma memuliakan dia saja. Saya bilang sama beliau, begini Pak Kiai, kita ini mau ada acara nih, Munas, Musyawarah Nasional di Jakarta. Jadi di Bali ini ada beberapa orang yang diutus, dipilih untuk menghadiri musyawarah itu. Dan kebetulan nama Pak Kiai termasuk di dalamnya. Gimana kalau ada waktu 3 hari kita akan datang ke Jakarta untuk hadiri Munas itu? Oh, siap Syekh. Berangkatlah kami ke Jakarta, bawa ke markas Kebun Jeruk. Saya bawa ke markas Kebun Jeruk. Saya masih ingat itu tahun 2006-2007. Beliau duduk paling depan Pak. Yang bayan Ustadz Lutfi, yang bayan semua orang-orang syuro-syuro yang waktu itu masih paling jos-josnya tabligh itu. Allahu Akbar, subhanallah. Dia bilang sama saya, kalau saya ikut dari pertama kerja ini, saya yang bayan katanya. Kalau dari tahun 80 itu dia ikut, saya yang bayan katanya. Maka pulang dari Jakarta itu hadirin sekalian, dia nangis-nangis dari Jakarta, dia menyesal karena lama gak mau ikut dakwah. Dia pergi ke Bali sama saya, kita langsung keluar 3 hari. Keluar 3 hari di Karangasem, di Kecicang Islam.
Saya keluar 3 hari di sana, di masjid yang sama dengan Sakti keluar 3 hari. Ya, kita keluar 3 hari di sana, hadirin sekalian. Setelah 3 hari, dia bisik sama saya. Syekh Sulaiman, kalau di depan orang, anak guru antum. Tapi kalau 4 mata, antum guru anak. Gitu. Deal, sepakat. Jadi saya tidak pernah memberi beliau nasihat di depan orang. Saya tidak pernah mentergib di depan orang banyak. Kalau dia buat sebuah kesalahan-kesalahan dalam adab-adab semuanya, namanya kiai, Pak. Saya selalu bisik-bisik sama dia 4 mata, Pak Kiai, begini. Sudah, kan? Pulang 3 hari, jos. Kiai Musan jos. Saya bilang, Pak Kiai, sekarang Pak Kiai terpilih untuk mewakili Indonesia untuk hadir di jur dunia, di istimewa dunia, di Biswa Istimewa Bangladesh, Tonggi Istimewa. Ya. Bagus itu. Boleh, siap kita berangkat, tapi bayar ongkos sendiri Pak Kiai. Siap, ada duit saya. $1.000 ada. Atau berapa adanya? Saya kurangi, saya tambahin. Terbanglah saya sama dia ke Bangladesh. Di Bangladesh, Pak Najib kalau datang ke Bangladesh, datang ke Istimewa Bangladesh. Wallahi demi Allah, Pak. Pernah haji kan? Wukuf di Arafah. Lebih ramai. Dia pikir istimewa dunia ini di hotel bintang 5, ada ruangannya, semuanya ini wakil dari negara. Saya bilang di seluruh dunia ada utusannya. Ternyata di Bangladesh, di airport kita disambut. Dia bingung karena saya tiap tahun datang ke sana, maka orang istiqbal itu kenal. Dari Sulaiman, orang hafal ya. Ji, terkenal antum Ji ya. Waktu itu belum viral kan. Itulah Ji, kita kan sering ke sini Ji. Naik ke mobil Bangladesh, itu di airport di Bangladesh itu istimewa itu 3 hari itu libur nasional. Istimewa itu dihadiri minimal 4 juta orang yang hadir di sana. 3 kilo saf sholatnya, 3 kilo panjang saf sholatnya, 1,5 kilo ke samping, 3 kilo ke sana. Di pinggir Sungai Tonggi. Dia nggak tahu nih bahwa ternyata dibawa ke Medan Istimewa Tonggi, Pak. Itu Pak Kiai lemas lututnya, Pak. Di dalam hampir pingsan dia. Dia gemetar. Saya bilang Pak Kiai, ya di mana kita tidur? Ini sawah, Pak. Sawah yang dikasih tikar. Ini Indonesia di sini, Amerika di sini, semua di foreign itu ada, Pak. Seluruh dunia ratusan negara ada utusannya. Semua terlahir dari satu rahim yang ibu yang sama. Bajunya sama, cara senyumnya sama, cara jalannya sama, cara makannya sama, cara tidurnya sama. Kenapa? Karena meniru satu orang yang sama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga banyak. Satu hari mungkin karena saya sudah terlalu dekat dengan beliau, adalah guyon-guyon, bercanda-bercanda. Mungkin hatinya tergores, terluka. Satu hari saya lihat dia sholat begitu lama, 12 rakaat dia ada sholat. Dia sholat. Setelah sholat saya bingung, auranya sudah beda nih Pak. Aura Pak Kiai ini udah beda, kayaknya dia udah mulai suntuk ya. Terus dia panggil saya, 4 mata. Matanya berkaca-kaca. Dia bilang sama saya, Syekh, mohon maaf nih ya Haji ya, mohon maaf ya. Apa Ji? Pak Kiai, saya udah sholat nih, minta maaf nih, 12 rakaat saya sholat nih sebelum ngomong ini ya. Sebelum saya ngomong ini saya sholat 12 rakaat, minta ampun sama Allah nih. Ini, dia ceritakan kesalahan saya kepada dia. Nangis saya Pak. Saya peluk, saya minta maaf. Saya minta maaf Ji, saya niat bercanda Ji. Ya Allah, gak boleh begitu Ji, gak boleh begitu Ji. Tapi pelajarannya, sebelum dia menasihati saya, dia sholat hajat 12 rakaat. Dia minta sholat, ya Allah. Dia takut, dia kalau tegur itu, saya pun tersinggung, nanti kita berantem. Dia pecah hati. Jadi Pak Kiai ini hadir mulia, karena dia ini Pak Kiai Mohsan ini, dia ini ulama kondang, jadi kalau dia bayan, dia kan 3 hari langsung 40 hari. Di Bangladesh, dia bayan kan, anak terjemah, dia bayan bahasa Indonesia, saya bahasa Inggris. Saya terjemahan bahasa Inggris. Saya ketawa-ketawa, lucu Pak. Dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Orang Malaysia kan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia kan, dia udah rapat kan. Mohon maaf, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,
Saya bilang, oh iya, dia kamu bahas gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Sekali lagi, salam. Itu orang Bangladesh ngakak ketawa, Pak. Ini 3 kali assalamualaikumnya. Itu cuma ada di Indonesia, Pak. Ulangi sekali lagi. Pokoknya lucu-lucu, Pak. Tapi hikmah cerita ini apa? Saya mengajak beliau untuk ikut ambil bagian dalam dakwah tidak dengan targhib, tapi dengan hadiah. Ambil hatinya, baru ambil harinya. Tulis. Ambil hatinya, baru ambil harinya. Nah, ini cerita, Pak. Ini boleh pelajaran, Pak. Kalau mau nasihati orang, Pak, sholat dulu 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Ji, minta maaf, Ji. Itu kemarin tidak betul itu, Ji. Antum bercanda, tapi saya sakit hati, Ji. Malu saya, Ji. Masa depan orang ngomong kayak gitu. Tapi ini ngomong mesti 4 mata. Kalau kalian menasihati orang di depan orang banyak, di kolom komentar kalian nasihati orang, berarti kalian sedang menghina akan orang itu. Hati-hati ini, Pak. Ini perlu banget ini, Pak. Nah, jadi kalau orang yang kita lihat aibnya, kita lihat aib orang itu, tutupi. Itu yang pertama. Kalaupun tak mampu kita rasanya, Pak, menahan lagi, ini harus diperbaiki. Nah, solusinya bagaimana? Kita doa dulu sama Allah. Sebelum ngomong ke dia, doakan dulu dia hidayah. Ya Allah, ini temanku melanggar syariat ini. Ini saudaraku, ya Allah, aku sayang sama dia, cinta sama dia, tapi dia udah kelewat batas. Tolong beri dia hidayah, ya Allah. Kemudian datangi dia 4 mata. Mohon maaf, Pak. Kalau kita membicarakan aib orang kepada orang lain, itu ghibah, Pak. Itu apa? Ghibah. Lalu kita datang 4 mata. Kalau risau itu nggak perlu orang tahu, Pak. Contohnya nih, ya setan ini licik, Pak. Ji, Pak Najib, sini Pak Najib sebentar. Aku nih risau sama si Fulan nih. Ya, kemarin aku lihat dia maksiat, Ji. Hah? Aduh, nauzubillah, bla 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 bla, Ji. Aku lihat betul nih, risau aku. Ini sepertinya risau, dibungkus oleh kerisauan, tapi ini sedang bergunjing, Pak. Gunjing itu begitu, Pak. Ibu-ibu tuh kalau mau bergunjing, dia ngomongnya apa? Say, maaf ya, ini bukan ngomongin orang ya. Dia ngomong bukan ngomongin orang, Pak, tapi ngomongin orang. Jadi kalau sudah ada intronya bukan ngomongin orang, berarti itu adalah mukadimah untuk bergunjing. Jadi contoh nih, Pak, saya sama Bang Andy, saya lihat dia bermasalah. Dia lebih tua dari saya, Bang. Saya bilang, Bang, 4 mata nih ya, itu kemarin nanti gak betul, Bang. Itu salah itu, Bang. Antum mesti istighfar banyak-banyak, bertobat, Bang. Itu bukan begitu caranya. Karena dia lebih tua, dia marah. Kau banyak ngomong, Der. Kau ini banyak ngomong, kamu ini. Dia aja berantem saya, Pak. Kenapa? Karena yang memberi nasihat mungkin yang lebih muda dari dia, yang pertama. Mungkin yang ekonominya lebih rendah dari dia. Kau ini katanya banyak ngomong, aku yang bangun itu. Baru kemarin sore aja. Ataupun lebih tinggi sekolahnya. Aku nih S3, kau SMP nggak tamat katanya. Ngasih nasihat orang lagi katanya. Emosi dia, Pak. Kita nasihatin emosi. Bagaimana caranya? Saya harus cari satu orang yang saya yakini mencintai Bang Endi. Saya lihat, oke. Nampaknya saya datangi Pak Najib ini. Ya sekiranya kalau saya ceritakan aib itu, Pak Najib pasti tutup aibnya. Pasti nggak cerita ke Pak Safri, nggak cerita ke Pak Edi, nggak cerita ke Pak Fadlah. Pak Najib, Bang Endi, begini Pak Najib. Saya udah coba nasihati dia, tapi dia ajak berantem saya. Dia nggak mau dengar. Dan saya harus make sure dulu, yakinkan dulu Bang Endi menghormati Pak Najib. Baru boleh bercerita aib orang. Itu bukan ghibah, tapi itu islah. Paham, Pak? Itu solusi. Maka saya datang, hadirin sekalian, saya datang ke Pak Najib bercerita. Lalu Pak Najib memanggil Pak Endi, bicara 4 mata juga. Kau jangan begitu. Oh iya Pak Haji. Iya Pak Haji. Ternyata dia bisa mendengar nasihat dari orang yang lebih tua dari dia. Jadi nggak bisa sembarangan Pak kita nasihati orang. Ini teman-teman di sosmed dikit-dikit targib, dikit nasihat, kritik. Kita boleh mengkritik, memperbaiki wajib. Ini ngeri nih Pak. Kalau kita perhatikan, kita harus belajar rasa Pak.
Belajar rasa. Kalau kita tidak suka digitukan, maka jangan gitukan orang. Kalau kita tak bisa dibeginikan, jangan beginikan orang. Kalau kita nggak suka dikritik orang, jangan mengkritik orang. Belajar rasa aja. Kalau kita nggak suka dihina orang, jangan menghina orang. Nah, begitu. Belajar rasa, Bang. Kalau kita semua saling memuliakan, kita semua akan jadi orang mulia. Tapi kalau kita semua minta dimuliakan, siapa yang memuliakan? Tidak ada.